Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul Kota Karawang. Kota Karawang tersusun dari berbagai peradaban. Sejarah Kota Karawang diawali dari awal abad Masehi dan terus bersambung hingga ke era Kerajaan Sunda, Mataram, dan masa kemerdekaan. Kabupaten Karawang merupakan pesisir pantai utara Jawa bagian barat dan termasuk bagian dari Provinsi Jawa Barat. Wilayah Karawang sudah sejak lama dihuni manusia. Peninggalan situs Batu Jaya dan situs Cibuaya yang luas menunjukkan pemukiman pada awal masa modern yang mungkin mendahului masa kerajaan Tarumanegara. Penduduk Karawang semula beragama Hindu dan Buddha, dan wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Agama Islam mulai dianut masyarakat setempat pada masa Kerajaan Sunda. Setelah seorang patron bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idofi, konon dari Mekah, yang terkenal dengan sebutan Syekh Kuro. Syekh Kuro ini merupakan seorang utusan Raja Campa yang mengikuti pelayaran persahabatan ke Majapahit dari dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Kapal Laksamana Cheng Ho tercatat mendarat di pelabuhan Muarajati, Kerajaan Singapura, cikal bakal Kesultanan Cirebon pada tahun 1415. Ketika kapal sudah berada di Pura Karawang, Syekh Kuro beserta pengikutnya turun dan tinggal untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Pura dan kemudian menikah dengan putri Ki Gede Karawang yang bernama Ratna Sondari dan meluaskan pengajarannya hingga ke wilayah Pura Dalam. Kemudian mendirikan pesantren di desa Pulau Kelapa. Dari pernikahannya dengan Ratna Sondari, Syekh Kuro memiliki seorang anak yang diberi nama Ahmad. Ahmad inilah yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Ahmad, penghulu pertama di Karawang. Syekh Ahmad pernah diperintahkan oleh ayahnya untuk membantu Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Hafi di Kesambangan, sekarang masuk wilayah Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Hubungan penyebaran Islam di Karawang dengan Kesultanan Cirebon, putri Ki Gede Karawang yaitu Ratna Sondari memberikan sumbangan hartanya untuk mendirikan sebuah masjid di Gunung Sembung. Letaknya berdekatan dengan Gunung Jati atau dikenal dengan sebutan Nurgiri Ciptarangga, yang bernama Masjid Dong Jumenang atau Masjid Sang Sakaratu, yang sampai sekarang masih digunakan dan terawat baik. Syekh Ahmad, anak dari Syekh Kuro dan Ratna Sondari, kemudian berkeluarga dan memiliki seorang putra bernama Musanuddin. Musanuddin inilah yang kemudian menjadi penerus ayahnya yaitu Syekh Ahmad di Kesultanan Cirebon dan memimpin Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Pengangkatan juru kunci di situs makam Syekh Kuro dikuatkan oleh pihak Keraton Kanoman, Cirebon. Syekh Kuro memberikan ajaran yang kemudian dilanjutkan oleh murid-murid Wali Songo. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Kecamatan Lemah Abang. Pemerintahan mandiri. Sebagai suatu daerah berpemerintahan sendiri, tampaknya dimulai semenjak Karawang diduduki oleh Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Wira Perbangsa dari Sumedang Larang tahun 1632. Kesuksesannya menempatkannya sebagai Wadana pertama dengan gelar Adipati Kertabumi III. Semenjak masa ini, sistem pertanian melalui pengairan irigasi mulai dikembangkan di Karawang dan perlahan-lahan daerah ini menjadi daerah pusat penghasilan beras utama di Pulau Jawa hingga akhir abad ke-20. Selanjutnya, Karawang menjadi kabupaten dengan bupati pertama yaitu Raden Adipati Singaperbangsa bergelar Kertabumi IV yang dilantik
14 September 1633. Tanggal ini dinobatkan pada hari jadi Kabupaten Karawang. Selanjutnya, bupatinya berturut-turut adalah R. Anom Wirasuta 1677 sampai 1721, R. Jayanegara gelar RA Panatayuda II 1721 sampai 1731, R. Martanegara R. Singanegara dengan gelar RA Panatayuda III 1731 sampai 1752, R. Muhammad Saleh gelar RA Panatayuda IV 1752 sampai 1786. Pada rentang ini terjadi peralihan penguasaan dari Mataram kepada VOC Belanda. Sekian cerita dari asal-usul sejarah Kota Karawang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment.